Para suster, bapak, ibu, rekan-rekan muda sekalian, dan adik-adik yang terkasih, selamat sore. Pada hari-hari ini kita merayakan hari-hari penting dalam iman kita, yaitu hari-hari raya yang kita rayakan bersama. Dan hari ini salah satu dari hari-hari penting itu adalah hari raya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, atau bisa juga disebut dengan hari raya Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus menegaskan kembali kepada kita betapa berharganya iman kita karena jiwa kita telah ditebus dengan kurban yang sangat berharga, yaitu tubuh dan darah Kristus sendiri. Baiklah kita melihat sejenak darah dalam kitab suci. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, salah satu hal yang sering dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah mereka sering sekali melakukan ritus-ritus keagamaan mereka dengan menggunakan darah hewan. Bila kita melihat dari peristiwa-peristiwa atau ritus-ritus yang mereka lakukan, kita menemukan bahwa darah dalam tradisi bangsa Israel ini memiliki makna yang begitu agung. Darah itu adalah untuk mengadakan perdamaian antara mereka sebagai bangsa pilihan Allah dengan Allah yang mereka hormati. Juga darah digunakan untuk mengikat kembali atau mengukuhkan, meneguhkan perjanjian antara mereka dengan Allah. Itulah sebabnya para saudara-saudari, ketika bangsa Israel itu melakukan sesuatu yang kurang pantas di hadapan Yahweh atau yang jahat di mata Tuhan, maka mereka akan segera melakukan pendamaian, rekonsiliasi dengan Allah. Dengan cara apa? Mempersembahkan kurban bakaran. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka harus memilih kurban bakaran itu dari hewan yang terbaik, yang tidak ada cacatnya. Lalu mereka mempersembahkan itu kepada Allah dengan intensi supaya mereka dapat meredam amarahnya Allah kepada mereka. Dan ada banyak peristiwa semacam ini yang dapat kita lihat dalam perjanjian lama. Biasanya mereka akan mempersembahkan kurban bakaran itu, lalu mereka akan mereciki kurban itu dengan darah kurban itu sendiri. Itulah juga yang dapat kita dengarkan dari nasihat atau pewartaan Musa dalam bacaan pertama hari ini. Musa di hadapan bangsa Israel itu berkata dengan sangat baik setelah dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada mereka. Musa berkata kepada mereka, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Artinya pada saat itu ketika Musa di hadapan bangsa Israel menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa terpilih ini, dan di situ ada kurban bakaran, terjadilah bukan hanya Musa yang memberikan wejangan kepada mereka, tapi pada saat itu terjadilah pendamaian dan perjanjian antara mereka dengan Tuhan. Sejak itu para saudara-saudari, kiranya bangsa Israel bukan lagi sebagai bangsa yang hanya mengaku akan Tuhan, mengaku percaya pada Tuhan, tapi mereka punya ikatan yang khusus dengan Yahweh. Dan ikatan itu memiliki implikasi bagi mereka supaya bila mereka tetap berkeras hati, mereka harus bertobat. Mereka harus melakukan kembali silih sebagai bentuk pertobatan mereka untuk didamaikan dengan Yahweh. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjanjian baru tentu kita tidak lagi melihat bagaimana kurban-kurban bakaran ini dipersembahkan kepada Allah. Kurban-kurban seperti yang dirayakan oleh bangsa Israel
telah diperbaharui oleh kurban yang satu dan kekal, yaitu kurban Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri telah mempersembahkan dirinya sebagai kurban tebusan umatnya. Yesus mendamaikan dirinya dengan umat yang berdosa dengan wafat dan kebangkitannya. Tubuh dan darah Kristus telah memulihkan hubungan kembali antara umat yang hidup dalam dosa, manusia dalam dosa, dibebaskan oleh Tuhan dari dosa-dosanya, lalu dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kurban persembahan Yesus Kristus di kayu salib itu luar biasa. Itu sungguh mengagumkan nilainya untuk kita, mengangkat martabat Anda sekalian, martabat saya sebagai orang beriman, dan menegaskan kembali bahwa kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan segambar dengannya. Dosa sebesar apapun tidak dapat menghilangkan identitas rohani itu dari hidup kita. Maka ketika Yesus sudah menebus kita, maka kita dipulihkan kembali identitasnya sebagai anak-anak Allah. Seperti yang diwartakan oleh Santo Paulus pada hari ini, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah persembahan yang paling sempurna, yang paling suci, tidak bercacat. Lalu dikatakan dengan baik, darahnya menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup, terutama supaya kita dapat berjalan mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, gereja selalu mengajar bahwa kita semua ini dipanggil untuk hidup kudus. Sarana yang paling efektif untuk membuat orang, menghantar orang hidup kudus adalah Ekaristi itu. Di dalamnya kita menyambut tubuh dan darah Kristus dan hidup kita disucikan oleh Tuhan. Suatu kali seorang anak itu ketika dalam perayaan Ekaristi begini, setelah selesai lalu di depan ada romo lalu bertanya, "Nak, bagian mana menurut kamu yang paling menyenangkan dalam misa itu?" Kemudian anak ini dengan polosnya mengatakan, "Romo, yang paling menyenangkan itu ketika sudah selesai menerima komuni, duduk di bangku umat." Setiap orang mungkin mempunyai, para saudara-saudari, bagian-bagian mana yang menyenangkan bagimu ketika selesai merayakan Ekaristi. Tetapi memang benar yang dikatakan oleh seorang anak ini, bahwa momen di mana dia setelah menyambut tubuh dan darah Kristus itu, dia duduk berdoa, menyadari sungguh di dalam hatinya ada Tuhan. Di dalam hatinya ada Yesus yang datang dan berdiam di situ. Saya kira para saudara-saudari, ini adalah momen memang yang paling penting bagi kita setiap kita merayakan Ekaristi. Sayangnya seringkali kita di beberapa tempat habis menyambut komuni, pulang ke tempat duduk dengan begitu sangat menyenangkan. Lalu mulai bercerita dengan sebelah, lalu seolah tidak punya waktu untuk duduk sejenak menyadari sungguh Tuhan yang hadir dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sangat perlu bagi kita untuk menyadari bahwa yang kita terima ini bukanlah hanya roti semata, tapi ini adalah seperti yang kita imani sungguh-sungguh, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatu dengan tubuh dan darah kita, mengubah kita, bukan lagi kita semata-mata hanya terdiri dari tubuh dan darah manusiawi, tapi terdiri dari tubuh dan darah Yesus Kristus sendiri. Seorang beato yang sangat muda yang bernama Carlo Acutis itu, yang tahun-tahun ini juga kita rayakan dan kita peringati, dia adalah seorang anak muda yang baik, yang begitu mencintai perayaan Ekaristi, dan kebiasaannya adalah mengumpulkan peristiwa-peristiwa mujizat Ekaristi. Kemudian dia dokumentasikan dan dia wartakan.
Ada banyak contoh dan pengalaman para saudara-saudari di mana perayaan Ekaristi itu memang adalah momen-momen yang begitu intim, begitu luar biasa. Jiwa manusia itu boleh mengalami Tuhan secara real dalam pengalaman eksistensial. Harus bersyukur para saudara-saudari, harus bangga bahwa kita itu punya perayaan iman yang begitu luar biasa, yang mempersatukan engkau begitu dekat dengan Tuhan dan bahkan menyatukan kita secara utuh bersama dengan Dia. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu perayaan Ekaristi adalah yang paling khas dari gereja kita dan yang paling indah dari perayaan iman kita. Di mana kita boleh merayakan tubuh dan darah Yesus Kristus sendiri. Yesus sendiri yang menjadi pemimpin utama dalam setiap perayaan Ekaristi itu. Imam itu adalah Kristus yang lain, atau seringkali disebut dengan bahasa teknisnya alter Christi. Kristus yang lain, imam memainkan peranan Kristus itu untuk hadir dalam perayaan itu, lalu mengadakan kurban Kristus ini. Bagian yang paling suci dari perayaan Ekaristi itu adalah peristiwa konsekrasi itu dirayakan oleh imam untuk mengubah persembahan duniawi ini menjadi persembahan yang surgawi, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, Yesus sendiri bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa menyambut memakan roti ini, dia tidak akan mati dan dia akan dapat bagian masuk dalam hidup yang kekal." Bila kita mengimani ini para saudara-saudari, kita semua ini sudah punya jaminan untuk masuk dalam kehidupan yang abadi. Kita perlu melayakkan diri kita masing-masing, menangkal dosa supaya kita boleh tetap terdapat suci hati kita ini untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita rayakan Ekaristi sehari-hari dalam kehidupan kita, supaya kita juga boleh semakin bertumbuh dalam kekudusan. Kekudusan hidup kita selama kita masih berjarah di dunia ini. Memang ada begitu banyak hal yang menarik perhatian kita, membuat perhatian Anda sekalian seolah tertarik dari Tuhan. Tetapi Ekaristi itu adalah momen-momen yang paling sakral di mana kita boleh mengalami secara pribadi Yesus yang begitu mencintai kita, yang begitu mengasihi kita bersama. Tuhan memberkati.